Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Puji akan nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita boleh lagi ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya lewat puji-pujian kita semua sudah diberkati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan ajak kita buka satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya dia memiliki pengalaman tersendiri. Dan dalam ayat-ayat ini menguraikan peristiwa setelah kematian Raja Uzia dalam ayat 1 dan selanjutnya itu akan saudara perhatikan. Tetapi dengan kematian Raja Uzia membuat keadaan orang-orang Yehuda menjadi tidak produktif lagi. Menjadi umat Tuhan yang kita mengistilahkan sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Dan bahkan umat itu terpesona dengan ibadah kepada penyembahan berhala. Atau ritual mereka menjadi ritual bukan lagi kepada Allah tetapi kepada penyembahan berhala. Dan itu artinya bahwa perilaku mereka telah menyimpang sebagaimana Tuhan yang selalu tolong bangsa ini. Dan perilaku mereka yang memungkinkan saya bisa mengistilahkan mereka ini hilang kendali. Tapi dalam situasi yang demikian, maka Alkitab memberikan kepada kita dalam pasal 6 ini, Tuhan tidak menghendaki keadaan bangsa ini semakin terpuruk secara rohani. Dan kemudian Tuhan bertindak atau mengambil langkah cepat terhadap situasi ini. Dan bahkan ia tinggal dan menolong mereka. Dia tidak tinggal diam, tapi dia bergerak menolong. Dengan cara sebagaimana kita ketahui bersama bahwa biasanya kalau perilaku bangsa Israel yang menyimpang dari Allah, biasanya akan ada sederetan penghukuman-penghukuman. Dan dari sekian banyak penghukuman akan dialami oleh bangsa ini. Tetapi kemudian Tuhan tidak tinggal diam. Dia memperhatikan umatnya, dia memberikan mereka harapan, dengan mengutus seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Dan kemudian dia menjadi juru bicara Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa ini. Agar mereka mengambil tindakan, agar mereka mengambil langkah. Yaitu bahwa tinggalkan penyembahan atau kehidupan yang kemudian hilang kontrol dalam penyembahan kepada Allah. Sehingga dengan demikian Tuhan mempersiapkan seorang nabi yang namanya Yesaya. Dan kalau kita baca di dalam ayat yang ke-8 tadi, respon Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dari teks ini kita akan belajar bersama satu topik, slow respon. Slow respon. Dunia kita hari-hari ini orang akan begitu cepat meresponi sesuatu. Dunia kita hari-hari ini segalanya serba instan. Sehingga ketika ada seseorang yang WA, lalu kemudian tidak dijawab WA
dalam beberapa menit, maka mungkin 1 atau 2 jam kemudian kadang-kala ada WA balas sorry, slow respon karena ada kesibukan. Tetapi ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ada di dunia yang begitu cepat, kita hidup di dunia dengan meresponi segala sesuatu, menghadapi semua hal serba instan, lalu kemudian kita menyadari bahwa betapa penting kita dengan cepat meresponi sesuatu. Tapi kadang justru sebaliknya. Ketika Tuhan meminta kita meresponi dengan cepat untuk sesuatu yang menurut kehendak Tuhan, tapi kita justru slow respon. Tapi justru kita responnya pelan, responnya lambat. Apa yang kemudian ingin saya sampaikan? Alkitab memberikan kepada kita beberapa contoh yang dicatat dalam kitab Yunus. Kalau saudara perhatikan, Yunus lambat meresponi panggilan Tuhan. Dia begitu lambat sampai kemudian Tuhan harus izinkan dan bawa dia ke dalam situasi-situasi yang terpuruk. Yunus harus mengalami pengalaman-pengalaman yang pahit. Yunus selalu respon terhadap panggilan Tuhan. Kita juga perhatikan sebenarnya Musa juga selalu respon terhadap panggilan Tuhan. Sehingga dia memiliki segudang alasan. Beberapa kali sudah saya sampaikan bahwa dia memiliki dalil tidak bisa berbicara. Dia tidak pandai, tidak fasih, abangnya Harun lebih jago. Jadi semua itu memberikan kepada Musa semacam dalil yang akhirnya dia selalu respon terhadap panggilan Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 14 sampai ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-24, kalau saudara baca di sana, saudara juga temukan cerita menarik. Apa cerita menariknya? Cerita menariknya adalah kalau saudara perhatikan, saya akan baca beberapa ayat dengan cepat. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembali hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat dan selanjutnya. Jadi ketika undangan dibagikan dan banyak orang slow respon. Mereka punya dalil yang banyak dengan dalil-dalil yang sebagaimana Alkitab catat. Tapi kita juga perhatikan bahwa ternyata ini terus jalan. Situasi slow respon sebagaimana yang dicatat ini gambaran besar terhadap dunia zaman ini. Banyak orang mungkin mengatakan bahwa tetapi aku masih baru membuka usaha dan lain sebagainya. Tetapi aku baru merencanakan sesuatu. Tetapi aku baru
baru dan baru. Macam-macam alasan yang kemudian disampaikan yang membuat mereka respon terhadap apa yang Tuhan mau umat Tuhan perbuat, dan begitu lambat, saudara. Selaku umat Tuhan, hendaklah kita belajar bahwa ini berdampak sebenarnya. Kalau kita perhatikan selanjutnya dalam Lukas pasal 9, ini juga semacam ada catatan menarik. Dalam ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-62 menceritakan kepada kita gambaran juga tentang dalil-dalil yang memungkinkan slow respon. Dikatakan begini, lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi dalil-dalil ini muncul senantiasa sebagai dampak dari tentu slow respon. Kita perhatikan bahwa apa yang kemudian menjadi dampak sebenarnya itu ada dampak yang lain sebenarnya. Tapi tentu slow respon itu ada resikonya. Kita berikan contoh yang lain. Sebagaimana dalam Lukas pasal 10 ayat yang ke-38, ayat yang 42. Ini bicara tentang pelayanan Marta dan Maria kepada Yesus ketika Yesus hadir di dalam keluarga ini. Tetapi menariknya bahwa Marta slow respon terhadap maksud Tuhan hadir dalam rumah. Jadi Maria mengerti maksud Tuhan hadir di dalam rumah. Sehingga Alkitab mengatakan bahwa Maria telah mengambil sebuah sikap yang tepat. Marta menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya Tuhan tidak merasa urgent. Bagi Tuhan urgentnya adalah bahwa duduk di kaki Tuhan. Sehingga ketika Marta sibuk dan Maria hanya duduk mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, dan Marta menjadi murka secara diam-diam. Karena Marta seakan tidak ditolong oleh Maria. Tapi Tuhan katakan Maria telah mengambil waktu terbaik. Jadi Marta slow respon terhadap maksud Tuhan. Kita tentu akan sepakat mengatakan, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, slow respon itu akan ada dampaknya. Apa dampaknya? Kadang kita kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan. Apa kesempatan penting buat saya yang ingin saya sampaikan? Begini, kita mengawalinya dengan mengatakan begini. Teman-teman Petrus ketika melihat Yesus berjalan di atas air, semua orang mengatakan di atas perahu itu bahwa itu hantu. Semua orang pada takut. Dalam Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23, ayat 33 maksudnya, murid-murid yang lain menjadi takut. Itu hantu. Tetapi kemudian pada ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-31, dikatakan begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu
suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29 kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Kita berhenti di situ. Jadi waktu Petrus mengatakan kalau engkau itu atau kalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan meminta, ayo datang. Saya ingin mengatakan begini. Apa respon teman-teman yang lain? Apa respon orang-orang yang ada di perahu? Mereka semua pada apa saudara? Diam. Mereka pada apa? Diam. Seperti saudara diam. Jadi mereka diam. Yang mengambil langkah dan punya respon, yaitu siapa? Petrus. Dan menarik menurut saya kalau kita coba renungkan ini, waktu Tuhan mengatakan, datanglah. Karena Alkitab katakan dalam ayat yang ke-29, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Dalam bayangan saya begini, ketika Petrus berjalan di atas air, dan kalau murid-murid yang lain atau orang-orang yang ada di atas perahu, ternyata Petrus bisa jalan di atas air. Kalau mereka tidak slow respon, mereka juga bisa mengatakan, Tuhan, saya juga mau berjalan di atas air. Tuhan, saya mau loncat berjalan di atas air. Tapi semua pada diam. Slow respon. Mereka tidak buat apa-apa. Mereka bahkan hanya menonton Yesus dan Petrus yang berjalan di atas air. Murid-murid dan orang-orang yang ada di atas perahu sebagai penonton. Ini pelajaran menarik menurut saya. Banyak kali kita hanya menjadi penonton dari keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat bagi orang lain. Banyak kali berkat-berkat dan keajaiban-keajaiban yang orang lain nikmati, kita hanya sebagai penonton. Orang lain menikmati hadirat Tuhan, orang lain menikmati penyembahan, orang lain menikmati pujian kepada Tuhan, orang lain menikmati betapa indahnya kemuliaan dan hadirat Tuhan. Mereka nonton saja. Mereka tidak merasakan dan bahkan mereka tidak menikmati apa-apa. Slow respon, ternyata kita kehilangan banyak kesempatan. Karena itu saudaraku, jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang menjadi penonton dan slow respon. Karena kita akan kehilangan banyak kesempatan. Ini kesempatan penting. Dan Alkitab memberikan kepada kita satu bagian yang menarik. Dalam Mazmur 84, kalau saudara perhatikan di sana, kalau saudara baca ayat 11, 10, 9, saudara akan menemukan di situ ada hal-hal menarik. Tapi saya coba baca satu bagian kalimat yang menarik. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Kenapa?
Satu hari di pelataran Tuhan lebih berharga, lebih berarti daripada 1000 hari di tempat lain. Karena satu hari di pelataran Tuhan adalah satu kesempatan yang tidak akan terulang untuk kesempatan berikutnya. Karena satu kesempatan adalah satu kesempatan di mana kita menikmati hadirat Tuhan. Dan belum tentu di kesempatan berikutnya keadaan menikmati hadirat Tuhan sama. Kita juga tahu persis bahwa akan ada waktu, akan ada masa di mana orang akan kehilangan kesempatan menikmati firman Tuhan. Orang akan cari dari timur ke barat, utara ke selatan. Mereka tidak akan temukan firman Allah. Karena itu dalam kitab Amos pasal 8 dikatakan begini, ayat yang ke-9 kalau saudara mulai baca. Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit, pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi apa saudara? Tidak mendapatkan. Sekali waktu orang akan begitu haus untuk bagaimana mendapatkan kepuasan firman Allah atau mendapatkan hadirat Tuhan, tidak ditemukan lagi. Artinya selama kita masih ada punya kesempatan hari-hari ini, maka ini kesempatan emas yang kita bisa gunakan. Saya pernah sampaikan sebelum masa COVID, bisa jadi sekali waktu kita tidak bisa kumpul sama-sama. Dan pada waktu COVID ternyata kita tidak bisa kumpul sama-sama. Di sebelum waktu peristiwa tahun 99, konflik kemanusiaan. Dan semua orang tidak bisa bebas berjalan, tidak bisa bebas beraktivitas, tidak bisa bebas menjalankan usaha. Dan pernah pada waktu saya masih bertugas di Piru dan satu keluarga menjual rumah dengan beberapa ekor sapi dengan angka jualnya itu tidak lebih dari 10 juta satu unit rumah dan beberapa ekor sapi. Tapi orang tidak berani membeli karena mereka menganggap bahwa untuk apa? Setelah membeli pun ternyata nanti kalau kemudian mengalami konflik kembali dan rumah rusak, hewan-hewan tidak bisa diurus dengan baik, untuk apa? Dan semua diabaikan. Hari-hari ini orang kemudian memiliki berbagai penafsiran. Mereka menganggap bahwa nanti pada tahun ini, tahun di mana mereka akan dunia kita atau Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Banyak orang memprediksi nanti pada bulan Juni dan selanjutnya. Dan kalau kita mendengarkan berita-berita ini, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang sepertinya gentar, menjadi pribadi yang takut, khawatir, cemas dan lain sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa
Firman Allah itu jelas. Apa yang dimaksud ke dalam Injil Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi saya ingin katakan bahwa orang-orang percaya sehebat apapun situasi ekonomi kita, tapi saya ingin pastikan bahwa Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang selalu menolong kita, tidak akan pernah terlambat menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal paling penting jangan sampai kemudian kita slow respon terhadap kesempatan bermakna bersama hidup dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan itu. Karena konsekuensinya kita bisa kehilangan banyak kesempatan. Bahkan bisa jadi kita menjadi pribadi-pribadi yang akibat dari slow respon memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya tidak lagi taat kepada Tuhan. Karena biasanya slow respon itu membuat kita menjadi dingin. Alkitab katakan dengan bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi artinya dengan slow respon memungkinkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi istilahnya punya semangat atau punya gairah untuk mencari Tuhan, tidak sehebat waktu dulu. Nah, jadi biasanya ditandai dengan dia malas tahu, slow respon kalau saya bisa mengistilahkannya. Jadi ini konsekuensi akhirnya membuat kita bisa kehilangan sukacita. Bahkan dalam mengiring Tuhan bisa jadi menjadi orang-orang yang tidak punya semangat melayani Tuhan. Tidak punya semangat datang kepada Tuhan. Tidak semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak semangat macam-macam dalam kehidupan ini. Tapi saya rindukan agar supaya kasih sejati Tuhan itu mengalir di atas setiap pribadi kita. Sehingga kalau kita merasa kita telah kehilangan kasih yang mula-mula, kita mengatakan Tuhan tolong supaya kasih mula-mula yang hilang dariku. Apa maksud kasih mula-mula? Kasih mula-mula adalah sebuah kasih atau pengalaman awal ketika kita jumpa dengan Tuhan. Waktu kita jumpa dengan Tuhan dan kita tidak mau makan atau kita tidak mau minum atau kita tidak mau melakukan banyak aktivitas selain hanya kita mau ada di hadapan hadirat Tuhan. Orang lain mungkin sibuk sana sibuk sini, kita tidak mau tahu. Saya hanya mau ingin dipuaskan oleh hadirat Tuhan dan akhirnya dia tetap ada di hadapan hadirat Tuhan. Dia tidak mau kehilangan hadirat Tuhan. Kasih mula-mula yang memungkinkan, katakanlah kalau ibadah dalam satu minggu 3 atau 4 kali. Dia mengatakan kenapa ibadah 3-4 kali, harusnya setiap hari. Kasih mula-mula. Tapi kalau kemudian ibadah 3-4 kali dan kemudian ada komentar, ibadah pun banyak saja. Itu tanda kehilangan kasih mula-mula. Itu tanda saudara. Jadi ini hal yang kemudian saya bisa katakan bahwa ini konsekuensinya. Dan karena itu kita belajar seperti Yesaya. Ketika firman Tuhan datang, dia mengatakan ini aku, utus aku. Ini bicara tentang kesiapan diri. Kesiapan Yesaya. Yang saya tentu percaya dalam ayat pertama dalam Yesaya pasal 6. Ini bicara tentang perjumpaan Yesaya dengan Tuhan. Setelah itu pada ayat yang ke-7, setelah perjumpaan Yesaya dengan Tuhan, maka pada ayat yang ke-7 itu menggambarkan kepada kita bagaimana Yesaya dikuduskan oleh Tuhan. Apa maksudnya? Mempersiapkan Yesaya menjadi seorang nabi yang hebat. Dan saya tentu mengatakan begini, bahwa saya dan saudara, Tuhan persiapkan kita itu bukan menjadi bunga di dalam gereja.
bukan menjadi penghias dalam gereja, bukan itu. Tuhan mau menjadikan kita sebagai alat di tangan Tuhan. Tuhan mau menjadikan kita sebagai alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga sebagaimana dengan cepat Yesaya merespon, ini aku, utuslah aku. Sebagaimana Samuel ketika mendengarkan firman Allah, Samuel mengatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Sama seperti dalam Lukas pasal 23 ayat 41 sampai dengan 42. Salah seorang penyamun di atas salib, dia memiliki komentar yang menarik menurut saya. Dia mengatakan, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini yang dimaksudkan penyamun adalah kepada Yesus yang tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Jadi penyamun ini, dia memiliki respon yang cepat terhadap situasi dia yang menganggap dirinya itu layak dihukum. Tapi Yesus tidak layak dihukum. Karena dikatakan dia tidak bersalah. Tapi respon cepat dari penyamun ini kita patut apresiasi. Yesus, ingatlah akan aku. Jadi respon dari salah seorang penyamun berbeda dengan respon penyamun yang satu. Sekarang kalau saudara berjalan di sepanjang kota ini, saudara akan lihat salib dengan berbagai macam salib. Ada salib yang kecil, ada salib yang besar. Tapi jangan lupa, sekian banyak salib itu ada juga penyamun punya salib. Jadi kalau saya mengatakan begini, waktu kita gantungkan salib di leher kita sebagai penghias kalung, pertanyaan itu lambang salib yang mana? Salib yang punya penyamun atau salib yang punya Tuhan Yesus? Banyak orang ada di luar sana yang penting ada salib. Dengan gambaran adalah itu salib Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa ada 3 salib dia di Golgota. Ada berapa salib di Golgota? 3. Kalau hidupnya sesuai dengan Kristus, maka itu benar salib Kristus. Tapi kalau hidupnya tidak benar, walaupun salibnya besar, ada seseorang yang saya pernah lihat dengan kalungnya yang besar, dengan salibnya yang besar, sebesar apapun, tapi kalau hidup tidak seperti Kristus, sebagaimana yang Tuhan mau, berarti 2 dari salah satu penyamun bisa kena kepada dia. Kenapa saya katakan cuma salah satu? Karena yang salah satu, Alkitab katakan dia hidup bersama dalam kekekalan bersama Yesus. Yang satunya karena slow respon, ya sudah, kehilangan kesempatan. Jadi hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka salib ataukah lambang yang kemudian kita kenakan di tubuh kita akan mencerminkan kita sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus atau lambang salib dari penyamun. Jadi hendaklah kita mengerti dan kemudian memahami bahwa kalau kemudian orientasi semua orang bicara salib selalu dihubungkan dengan Yesus, itu benar.
Tapi jangan lupa bahwa perilaku kita akan menunjukkan salib yang mana akan menjadi rujukan kita. Jadi penting buat saya dan saudara untuk memahami dengan baik bahwa lambang-lambang itu, lambang-lambang kekristenan itu baik. Tapi haruslah ditunjukkan dengan kehidupan dan ciri gaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apa yang kemudian ingin saya sampaikan bagian ini menarik. Ketika kita slow respon, Tuhan mengendaki agar supaya pada waktu Tuhan menginginkan sesuatu, jangan kemudian kita menunda-nunda keputusan iman untuk datang kepada Tuhan. Jangan slow respon terhadap keputusan iman untuk datang kepada Tuhan. Bayangkanlah kalau penyambun di atas salib, dia menunda-nunda meresponi tentang Tuhan. Dan saya tentu percaya dia akan kehilangan kesempatan ini. Kita pun sama, jangan sampai kemudian kita menunda-nunda keputusan atau menunda-nunda respon kita kepada Tuhan untuk datang kepada Dia. Setiap waktu, setiap kesempatan itu tidak akan sama. Kesempatan sebelum dan kesempatan sesudah itu tidak sama. Berbeda-beda. Dan karena setiap kesempatan itu berbeda-beda, maka mari kita gunakan setiap kesempatan dengan sebaik mungkin untuk keputusan meresponi iman kita datang kepada Tuhan. Apa yang kemudian kita juga belajar di sana, jangan sampai kemudian kita slow respon. Kalau kita bicara tentang pelayanan, jangan sampai kita slow respon dengan pelayanan. Dan kita menjadikan pelayanan ya suka-sukanya kita. Padahal Alkitab mengatakan baik atau tidak baik kita melayani Tuhan. Kita juga harus dapat mengatakan begini, jangan sampai kita menunda-nunda keputusan iman atau slow respon untuk bagaimana melepaskan pengampunan. Karena apa saudaraku? Kadang hidup kita ini rapuh saudara. Kalau kita bicara hati kita ini rapuh saudara. Hari ini kita tertawa, di jam berikut bisa kita menangis. Hari ini atau jam ini kita bersuka cita, di jam berikutnya kita menjadi bersedih. Hati kita ini begitu rapuh. Semua situasi berubah dengan cepat dan membuat keadaan hati kita ikut berubah di sana. Tapi ingin saya sampaikan bahwa jangan sampai kemudian kita menunda meresponi sesuatu untuk datang kepada Tuhan. Kalau kemudian kita bicara perlu pertobatan dari sesuatu, maka hendaklah kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita slow respon. Karena kita akan banyak kehilangan kesempatan emas di dalam Tuhan. Kalau saudara selaku anak-anak yang ada dalam bangku pendidikan, jangan slow respon terhadap tuntutan pendidikan. Saya kemarin mengikuti satu YouTube bicara tentang kesuksesan seorang anak. Dan dalam wawancara itu mengatakan bahwa kira-kira berapa IQ-mu setelah diuji? Dan jawaban dia 145. Apakah termasuk kelas jenius? Dikatakan bisa sampai di sana. Tapi dia mengatakan, bagi saya menganggap, menurut dia ini, bagi saya bukan jenius, buat saya bukan orang pintar, tapi saya orang rajin. Nah, saya ingin mengatakan bahwa seseorang yang rajin bisa menaklukkan kejeniusan seseorang. Artinya, kalau saudara merasa IQ biasa-biasa, maka kerajinan saudara harus memiliki angka di atas rata-rata. Ketekunan saudara mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, dengan rajin, hasilnya berbeda. Karena tentu ketika rajin, contoh saudara selaku pelajar dan rajin belajar, maka saya pastikan
saudara akan memiliki hasil yang maksimal. Bukan nanti besok ujian, besok tes, baru hari ini belajar. Itu namanya bim salah bim, semua jadi. Seperti saya masih ingat dulu teman-teman saya kadang-kala mereka waktu besok mau tes, besok mau ujian, malamnya baru belajar. Dan kadang-kala saya suka mengganggu proses mereka belajar. Karena bagi saya, ngapain belajar hari ini untuk besok? Karena dari sekian banyak materi paling cuma satu yang diingat. Sementara sekian banyak soal yang harus dijawab. Jadi saudara harus bisa menjadi pribadi yang jangan sampai slow respon terhadap tuntutan di dunia pendidikan. Kalau waktu untuk belajar, belajar dengan baik. Tinggalkan HP saudara, belajar. Kalau mau belajar lewat HP karena banyak materi di mana kita belajar melalui media, lewat HP saudara atau apapun, silakan. Tapi kebanyakan zaman ini lebih terpengaruh dengan bermain apa saudara? Oke. Saya mau mengatakan begini, semua oke-oke saja. Tapi ketika prioritas kita berubah, maka hancurlah semua hal. Kalau kita datang ke tempat ini untuk sebuah perjumpaan dengan Tuhan, untuk menikmati sesuatu dengan Tuhan, untuk menikmati lawatan Tuhan, maka engkau akan nikmatinya. Tapi kalau kita datang di sini ya karena ini hari Minggu, ini jam ibadah, maka kita datang, engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi kalau engkau datang di sini dengan membuka hatimu, mengatakan Tuhan, saya datang hari ini karena saya rindu engkau. Engkau akan mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Tapi kalau kita datang di sini ya sebagai sebuah rutinitas, aktivitas biasa, tidak akan dapat sesuatu sentuhan ilahi. Karena tidak ada rasa lapar dan haus. Karena tidak ada rasa membutuhkan sesuatu. Tapi kalau engkau datang dengan membutuhkan sesuatu Tuhan, saya tidak akan pulang sebelum saya dapat sesuatu dari Tuhan. Saya percaya Alkitab memberikan jawaban itu jelas. Tidak mungkin orang minta roti dikasih batu. Minta ikan dikasih ular. Artinya Tuhan tahu memberikan jawaban sesuai keperluan kita semua. Jadi menjadi umat Tuhan yang sehat sebagaimana visi misi gereja ini. Maka saya ingin mengatakan agar supaya kita harus respon cepat terhadap segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana Petrus ketika dia tenggelam, dia mengatakan, Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tolong Petrus. Walaupun dia sudah mengalami mujizat Tuhan berjalan di atas air. Tapi ketika dia tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan tidak slow respon. Kalau Tuhan mau sengaja atau bercanda dengan Petrus, dan mengatakan, ya silakan berenang saja. Kenapa berteriak? Kan Petrus ini bukan orang yang tidak tahu berenang. Sebagai nelayan, dia tahu berenang. Tapi pada waktu dia tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong. Artinya secara spontan. Petrus kemudian berseru meminta pertolongan Tuhan. Dia tidak meminta pertolongan dari teman-teman yang lain untuk kemudian mendekatkan perahu mereka ke Petrus. Tidak. Tapi dia berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara, ada banyak hal di dalam dunia ini. Mungkin pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Kita telah, ya katakanlah kita punya fasilitas. Kita punya orang-orang yang hebat yang bisa tolong kita. Tapi di situasi-situasi tertentu. Kalau engkau punya hati yang dekat dengan Tuhan, engkau tidak akan berseru kepada orang lain. Engkau tidak akan berseru atau berlari ke yang lain.
engkau dari hatimu yang dalam, engkau akan berseru kepada Tuhan. Karena engkau telah melekat hidupmu dengan Tuhan. Dan Petrus saya percaya, karena gambarannya begini. Ngapain dia berseru kepada Tuhan untuk Tuhan tolong dia? Karena ada perahu, ada teman-temannya yang banyak yang bisa tolong dia. Tapi satu pribadi yang memikat hati Petrus, Tuhan. Karena itu waktu dia tenggelam, Tuhan tolong aku. Kalau hari yang ini sama, kalau hari ini kita belajar firman Tuhan ini, kita mengatakan pada waktu kita terpuruk, kita mengatakan ada banyak opsi di mana kita bisa mendapatkannya. Tapi kita abaikan. Karena hanya satu pribadi yang bisa tolong kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman indah seperti Petrus yang sudah diawali dengan mujizat yang nyata-nyata. Tapi waktu dia tenggelam dari satu bagian dari kegagalan imannya karena situasi yang ada di kiri dan kanan, yaitu gelombang. Dan gelombang dunia ini yang kadang-kala menakutkan saya dan saudara. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, keadaan dunia kita, keadaan ekonomi kita, dengan kemudian ada asumsi, ada prediksi yang mengatakan akan adanya resesi ekonomi. Bahkan bisa jadi ada krisis ekonomi. Tapi apakah kemudian itu gelombang-gelombang itu membuat saya dan saudara kecuh dan tawar hati? Ingat, saya ingin katakan bahwa selama Tuhan yang kita sembah belum berubah, maka jangan pernah engkau berkecil hati. Karena dia tidak akan pernah tinggalkan orang-orang percaya. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua lewat kebenaran firman Allah. Sehingga kita dipacu untuk semakin hari dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kemudian kita pribadi-pribadi yang slow respon. Jangan sampai kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang karena slow respon kita kehilangan kesempatan emas. Ingat, kita hanya sekali hidup di dunia ini. Ingat, dunia tempat di mana kita hidup sementara. Ingat juga, kita ini begitu rapuh. Sekuat apapun hari ini belum tentu engkau kuat di hari berikutnya. Begitu rapuhnya kita. Artinya setiap kesempatan mari kita gunakan untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, untuk menghampiri Tuhan, supaya kita tetap kuat dan tetap kuat. Sehingga waktu gelombang dunia ini menghantam kita, hati kita ini yang telah melekat dengan Tuhan, kita tidak akan panik berlari ke sana kemari. Tapi kita langsung berseru, Tuhan tolong aku.